Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahrul Ahmad dengan NIM 2014-20021 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 dan mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah dan wewenang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS di Indonesia, BANI, BAMUI, dan Basarnas. Dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM, CHCM. Materi pertama ini yaitu sejarah dari LAPS di Indonesia. Nah, proses penyelesaian sengketa atau konflik di masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan. Kemudian muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR. Di Indonesia sendiri, ADR mempunyai daya tarik khusus karena serasi dengan sistem sosial budaya tradisional, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun beberapa hal yang merupakan keuntungan yang sering muncul dalam ADR. Antara lain, yang pertama, sifat kesukarelaan dalam proses. Dan yang kedua yaitu prosedur yang cepat. LAPS ini mempunyai wewenang seperti melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, memberikan konsultasi penyelesaian sengketa, melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa, membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa, melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi perlindungan konsumen, baik itu nasional maupun internasional, dan melakukan pengembangan kompetensi mediator dengan arbiter yang terdaftar. Nah, di Indonesia sendiri, arbitrase mulai berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya BANI di Jakarta, yaitu bersama Profesor Subakti SH, yakni Ketua Mahkamah Agung Indonesia, Haryono Sujrosubono, yakni Ketua Hikadin, dan Profesor Haji Priyatna Abdul Rashid SH PhD, dan JR Abu Bakar SH. Nah, BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga institusional yang tertua di Indonesia. Ini bermula sejak 7 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan hakim, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1977. Adapun untuk wewenang LAPS, yakni melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, memberikan konsultasi penyelesaian sengketa, melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa, membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa, melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi perlindungan konsumen, baik itu nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan kompetensi mediator dengan arbiter yang terdaftar. Badan arbitrase pertama yaitu ada BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sejarah dari BANI ini, di Indonesia arbitrase mulai berkembang sejak tahun 1977 dengan dibentuknya BANI di Jakarta bersama Profesor Subakti SH, Ketua Mahkamah Agung Indonesia, dan Haryono Sujrosubono sebagai Ketua Hikadin, Profesor Haji Priyatna Abdul Rashid SH PhD, dan JR Abu Bakar, sehingga BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga institusional yang tertua di Indonesia. Ini bermula 7 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan hakim, kekuasaan kehakiman, tepatnya pada tanggal 3 Desember 1977. Adapun untuk wewenang BANI ini, BANI memiliki wewenang dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari dua belah pihak bersengketa. Selanjutnya, BANI juga menawarkan arbiter terbaik yang akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat keputusan. Kewenangan BANI juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan, industri, dan bank. Cakupan ini bisa di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kewenangan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase pasal 5 ayat 1. Dengan landasan ini
Ini arbiter yang disediakan BANI bisa memberikan putusan yang tepat dan tidak berat sebelah. Untuk selanjutnya yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau disingkat BAMUI. Sejarah dari BAMUI ini, BAMUI pertama kali berdiri pada tahun 1993. Hal itu tidak lepas dari pendapat pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang bekerja sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. BAMUI mulai diresmikan pada tanggal 23 Oktober 1993 setelah mengadakan beberapa kali rapat dalam beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara. Setelah berjalan selama 10 tahun dan pengurus yayasan tersebut banyak yang sudah wafat dan badan hukum yayasan BAMUI diubah menjadi Basarnas yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rekarnas MUI pada tanggal 23 sampai 26 Desember 2002. Adapun dari wewenang BAMUI ini, wewenang BAMUI tidak jauh dari wewenang Basarnas karena hanya penggantian nama saja yang memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah. Karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan, jasa dan sebagainya secara cepat dan adil berdasarkan prinsip syariah. Baik, lembaga selanjutnya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Nah, Basarnas terbentuk atas pergantian nama BAMUI menjadi Basarnas pada tanggal 24 Desember 2003. Terjadi atas keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep/09-MUI-12-2003. Nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas berdiri secara otonom sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, asuransi Islam, maupun pihak lain yang memerlukannya. Nah, adapun untuk wewenang Basarnas ini, kewenangan Basarnas sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Baik, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.